Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah, rasulil huda wa rahmah, nabiyuna Muhammad ibn Abdillah. Subhana la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Hadirin pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Ustaz Adib Mashkuri SAK MPD dengan tema menggapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat, barokah, kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu kitab Al-Minanul Kubra, Al-Imam Asy-Sya'rani mengungkapkan satu kalimat syukur dengan menafsirkan satu ayat dari Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, fahaddits, tunjukkanlah rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini oleh Al-Imam Asy-Sya'rani dicetak menjadi satu kitab Al-Minanul Kubra 750 halaman. Oleh karena itu, mari pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah, kita selalu ungkapkan rasa syukur kita dengan mengaplikasikan dedikasi hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah, menggapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ini ada dua tema, qoblan nikah wa ba'dan nikah. Jadi untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini dimulai dari pranikah, sehingga pernikahan kita ini akan menjadi keluarga yang baik. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, bersabda, tungkahul mar'atu bi arba'in, wanita dinikahi dengan 4. Yang pertama, limaliha, wali hasabiha atau nasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar fi dzatiddin taribat yadak. Bagi seorang laki-laki ataupun perempuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu ayat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi sunatullah, manusia diciptakan di dalam kehidupan ini
berpasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Dan syariat Rasulullah SAW bagi kita seorang yang beragama Islam, seorang Muslim, adalah mencari pasangan hidup lita'arofu, saling mengenal antara laki-laki juga perempuan. Supaya apa? Supaya keturunan kita, umat Rasulullah SAW ini menjadi banyak dan mensiarkan agama Islam ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, remaja, pemuda dan pemudi yang pada waktunya untuk melakukan pernikahan seharusnya mempunyai standar sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika memilih seorang laki-laki untuk dinikahi atau dinikahkan, maka pilihlah laki-laki yang mempunyai agama dan akhlak budi pekerti yang baik. Jika memilih seorang perempuan, maka pilihlah wanita-wanita yang mempunyai kriteria 4 tadi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Wanita dinikahi dalam 4 perkara. Yang pertama, dinikahi lima liha. Wanita yang mempunyai strata sosial dan ekonomi baik, itu lebih baik daripada wanita dengan strata ekonomi yang lemah. Atau ditafsirkan bahwa ekonomi bagi seorang wanita yang nak kita nikahi ini bisa kita bangun bersama ketika seorang wanita ini mempunyai etos kerja yang baik, misalkan. Sehingga masalah ekonomi di dalam kehidupan rumah tangga ini menjadi sesuatu yang penting. Bahkan dikatakan bahwa ketika ekonomimu 70% selesai, maka selesailah kehidupan rumah tanggamu. Tinggal 30% itu masalah yang lainnya. Bagi seorang pemuda dan pemudi yang akan melakukan pernikahan, karena itu siapkanlah dirimu untuk menggapai kemapanan ekonomi dengan cara belajar, dengan cara menimba ilmu supaya mendapatkan ilmu. Faman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen dunianya sukses, ekonominya sukses, keluarganya baik, carilah ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu teknik, ilmu kesehatan, dan ilmu-ilmu yang lain. Pengen bahagia hidupmu di akhirat, carilah ilmu agama sekuatnya. Pendidikan TPQ, TPA, MI, Sanawiyah, Aliyah, pesantren, musola, masjid, dan tempat-tempat pendidikan agama yang ada di tempat kita masing-masing. Sehingga cita-cita kita ini untuk mencapai keluarga sakinah wa mawaddah wa marahmah akan tercapai ketika kita memilih kufu, kesetaraan, baik itu pendidikan, baik itu ekonomi, baik itu kesempatan dan sebagainya. Akan lebih baik ketika lima liha kondisi ekonomi wanita ini dalam kondisi baik. Yang kedua, syarat dalam memilih seorang wanita adalah lihasabiha atau nasabiha. Kadang-kadang remaja-remaja kita ini tidak pernah berpikir ke situ. Yang penting cinta, cintaku setengah mati. Wah. Oleh karena itu, keturunan atau keluarga yang baik dalam tanda petik yang umum disebut, itu juga akan mempengaruhi kebahagiaan dan keberhasilan dalam membangun sebuah rumah tangga.
pemuda dan pemudi memilih wanita yang nasabnya, keturunannya dari orang-orang yang baik. Sehingga ibu dari anak kita yang baik tadi akan menurunkan anak-anak kita, waladun solihun, anak-anak yang soleh. Kita milih ibu jangan sembarangan. Kita tengok keluarganya, kita tengok keturunannya, bibitnya. Dari keluarga yang baik, dari orang-orang yang soleh, dari lingkungan-lingkungan yang baik. Itu sangat mempengaruhi kepada keberhasilan, keberkahan di dalam rumah tangga. Maka jarang kita temui ketika bapak dan ibunya ini dari keturunan orang-orang baik, akan muncul anak-anak yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, akan banyak kita jumpai orang tua yang tidak baik akan menurunkan anak-anak keturunan yang kurang baik pula. Oleh karena itu, tuntunan Rasulullah SAW di dalam hal nasab ini, keturunan ini sangat penting untuk diperhatikan bagi laki-laki dan perempuan pranikah yang sebelum menikah. Tengok dulu, baik enggak ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, perempuan ini pakai kerudung enggak misalkan. Tutur katanya baik enggak, lingkungannya baik enggak, anaknya siapa mereka itu. Sehingga ketika kita memilih wali hasabiha atau nasabiha karena nasabnya yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan keturunan-keturunan yang baik. Contohnya para nabi. Para nabi itu keturunannya pasti dari keturunan yang baik. Misalkan Rasulullah SAW, jalur ke atasnya itu larinya Bani Hasyim dan larinya kepada Nabi Yuna Ismail alaihissalam bin Adam bin Ibrahim. Naik terus sampai Adam. Satu keturunan itu Rasulullah SAW dari keturunan yang baik. Istrinya juga dari keturunan yang baik. Khadijah keturunan yang baik. Aisyah keturunan yang baik. Maka akan melahirkan Fatimah, Hasan dan Husain dan seterusnya. Oleh karena itu, nasab adalah hal yang penting di dalam pernikahan dan seharusnya menjadi standar di dalam menggapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, jika engkau menikah maka perhatikan lima liha, wali nasabiha, wali jamaliha. Wanita yang mempunyai inner beauty. Nah, karena jamal itu lebih cenderung kepada kecantikan yang terpancar dari akhlak atau inner beauty ya bahasa sekarangnya. Kalau jamil itu cantik, kalau jamal inner beauty, kecantikan dari dalam. Kalau kita memilih wanita yang nak kita nikahi, perhatikanlah akhlak wanita itu, rupawan wanita itu juga penting. Karena kalau kita hanya melihat tanpa memperhatikan jamaliha ini, juga akan mempengaruhi kelangsungan rumah tangga kita. Yang terakhir dan sangat penting kata Rasulullah, lidiniha, peganglah agamanya. Fatfar fi dzatiddin taribat yadak. Pegang penting agamanya. Ibaratnya agama ini angka 1. Dia akan mempunyai nilai 10 ketika ditambah hartanya. Bisa bernilai 100 ketika ditambah nasabnya. Bisa nilai 01 lagi 1000 ketika ditambah
kecantikannya. Artinya yang di atas tadi, 3 tadi tidak akan bernilai ketika agamanya tidak ada. Dan itu sangat penting di dalam memilih pasangan hidup. Apalagi kalau yang kita pilih, mohon maaf, non-muslim misalkan. Memang dia cantik, memang dia kaya, memang dia jadi keturunan orang hebat, tetapi tidak seagama. Maka itu tidak boleh, karena beda agama. Oleh karena itu, agama ini menjadi peran penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita pegang 4 tadi di dalam memilih pasangan hidup. Dan selanjutnya, satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatul liqaumi yatafakkarun. Ini adalah tema yang paling penting ketika kita sudah menikah, yaitu menciptakan sakinah, ketenangan. Ketika suami datang ke rumah ada istrinya, maka jiwa menjadi tenang. Ketika gelora nafsu kita ada di dalam diri kita, kita sudah mempunyai istri yang sah dan bisa dikendalikan menjadi tenang, sakinah, dan menimbulkan mawaddah, rasa cinta kita yang semakin hari akan semakin bertambah ketika kita sudah mempunyai istri yang sah. Suami dan istri akan semakin cinta, dan pada akhir kehidupan di masa-masa tua akan muncul warahmah, rasa kasih sayang kita di antara kita. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Kita satu komando, kita dengar arahan bagian. Selamat malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat, dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara,
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Permisa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Pemirsa televisi Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menikah, maka kita akan menemukan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana ayat yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum, dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, menciptakan kamu sekalian, anfusikum, dari jenis-jenismu, azwaja, suami dan istri untuk nikah, pasangan untuk nikah, litaskunu ilaiha, supaya engkau menjadi tenang karena pernikahan itu, karena kau nikah dengan wanita itu, taskunu ilaiha. Maka ada juga yang menafsirkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, sakan itu kan rumah. Jadi seorang keluarga ketika menikah sudah mempunyai rumah untuk tinggal. Itu target pertama untuk mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga. Suami dan istri tidak nyaman ketika masih berkumpul dengan bapak dan ibunya. Bapaknya sakan, tempat untuk tinggal ini penting, mandiri, hidup sendiri dalam satu rumah, supaya mempunyai kebebasan dan ketentraman secara ideal. Seorang yang berumah tangga, idealnya mempunyai rumah sendiri, keluar dari keluarga, dari rumah bapak dan ibunya. Ada yang memaknai bahwa sakinah itu adalah ketenangan ketika bapak atau suami sudah mempunyai istri. Ketika pulang dari kerja dan sampai di rumah, sang istri menyambutnya dengan Assalamualaikum, dengan mencium tangannya dan menyiapkan kopi di atas meja, terus menghibur dengan kalimat-kalimat setelah kita lelah bekerja sampai sore. Makanya ada timbul ketentraman yang tidak ada ketika kita belum menikah. Mewujudkan sakinah, ketentraman. Mawaddah, rasa cinta yang semakin berkembang. Cinta kita kepada istri kita atau cinta istri kepada suaminya semakin hari semakin baik. Yang dulu
ketika belum kenal, belum bersama, tidak ada sesuatu. Tetapi setelah nikah, antara suami dan istri ini saling membutuhkan, saling mencintai, dan saling bisa membantu antara keduanya. Sehingga di dalam rumah tangga ini berisi tentang saling menutupi kekurangan masing-masing. Bahkan seorang wanita ketika di rumah itu harus bisa menjaga rumah tangganya ketika suaminya keluar dari rumah. Jadi ada kerjasama antara suami dan istri supaya keluarga ini menjadi mawaddah, saling mencintai, saling membutuhkan. Pembagian tugas antara suami mencari kehidupan, maisah, dan istri di rumah menjaga anak-anaknya, itu juga salah satu tugas yang harus dilaksanakan suami dan istri sesuai dengan tupoksi masing-masing, supaya keluarga ini juga akan selalu mawaddah, saling menjaga kelanggengan rumah tangga itu, sehingga tidak ada kalimat di dalam diri suami ketika keluar dari rumah untuk selingkuh. Bahasa orang sekarang kan, tidak ada di rumah yang menarik, akhirnya keluar mencari jalan lain. Apa yang disebut dengan selingkuh, mencari rumput tetangga lebih bagus daripada tanaman kita sendiri. Padahal Allah sudah memberikan kepada kita istri yang baik, anak-anak yang baik di dalam rumah. Mawaddah harus selalu merasa cinta dan semakin cinta dan semakin cinta. Seakan-akan kalau kita ditinggalkan dan kita ketemu lagi berapa hari pulang dari pergi itu, muncul lagi cinta seperti waktu kita masih baru bernikah. Mawaddah dan muncul ada dalam diri kita. Warahmah pada usia-usia tua, rasa sayang kita kepada keluarga antara suami dan istri ini akan semakin kuat dan semakin baik. Namanya sudah tua, paling yang kita butuhkan adalah saling pengertian dan saling menjaga antara suami dan istri, sehingga di dalam rumah tangga ini tidak ada masalah-masalah baru yang menimbulkan masalah-masalah perpecahan di dalam rumah tangga. Menjaga kekurangan-kekurangan suami, sang istri menjaganya. Kekurangan-kekurangan istri, suami menjaganya. Sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang barokah, yang memberikan anak-anak yang soleh dan solihah, dan menjadi keturunan-keturunan yang baik, meneruskan perjuangan selalu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa televisi Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan dalam tema menggapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini, mari kita susun kehidupan rumah tangga kita dari mulai cara mencari pasangan yang baik dan juga mengisi pernikahan kita yang sudah terjadi ini dengan situasi mawaddah warahmah, sehingga rumah tangga kita menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, dalam program Kalam Ilahi ini saya Ustadz Adib Maskuri SAG MPD pamit undur diri dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ucap kata yang salah dan keliru. Mohon pemirsa sekalian memaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang-kurangnya itu dari saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan